saudara Andi, saudara Dani, saudara Peggy alias Peron. Jelas ini. Ada putusan ini. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Halo Selebtubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate dan terpercaya. Guys, pada Minggu 26 Mei kemarin, Polda Jawa Barat akhirnya merilis sosok Peggy Setiawan yang diduga sebagai pelaku utama pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Dalam kesempatan itu, Kadif Humas Polda Jabar Kombes Jules Braham Abbas menyebutkan bahwa Peggy merupakan DPO terakhir dari kasus Vina Cirebon. Artinya nih guys, tersangka dari kasus ini hanya 9 orang. Padahal sebelumnya polisi menetapkan ada 11 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap satu tersangka lainnya. Untuk itu saya akan sampaikan rilis pada hari ini, yaitu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan. P.D /2017/PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover, kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 Cirebon bersama dengan Rivaldi. Selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP, lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizky, kemudian mencium dan memegang anak Vina di TKP, yang selanjutnya membawa korban Vina ke flyover dan meninggalkannya. Peran Peggy, peran PS alias Peron alias Robi Irawan, berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024, yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu, kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi, memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul
menggunakan balok kayu. Kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 24 Mei 2024. Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon, namun tidak tahu namanya. Caranya sudah dilihat oleh saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak, saya bukan pembunuhan. Agar terpilih rekan-rekan. Saya rela mati. Tunggu sabar. Tidak. Ya. Kalau tak dia saya itu. Silakan. Jadi Jadi nama gaul saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Tidak. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina Cirebon mengaku kecewa lantaran tak diberitahu terkait perilisan kasus Vina oleh Polda Jabar. Selaku kuasa hukum pihak keluarga Vina, Putri Maya tak meragukan kinerja kepolisian terkait penetapan sosok Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka utama kasus Vina. Namun dia mempertanyakan terkait pengerucutan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Dari yang sebelumnya 11 orang menjadi hanya 9 orang. Menurutnya, kasus ini perlu dikaji ulang di persidangan. Yang membuat kami kecewa. Hal yang membahagiakannya adalah Polri sudah bisa memastikan bahwa pelaku yang ditangkap adalah salah satu DPO. Tentunya kami sebagai korban merasa senang, merasa ada angin baru lah, energi baru atas tertangkapnya pelaku tersebut. Namun ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa Polda menyatakan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif. Begitu. Ya, artinya dalam hal ini adalah kuasa hukum menilai bahwa sepertinya polisi melempar tai ke kejaksaan, yang artinya ini adalah kesalahan kejaksaan bahwa pembuktiannya bahwa 2 DPO itu seperti tidak ditiadakan sama mereka. Harusnya ini ya kejaksaan yang harus menilai itu. Oke, kita bahas perihal itu tadi ya. Nah, jadi memang di dalam amar putusan ya, amar putusan ini bacakan Tan. Bacakan. Saya bacakan, ada beberapa barang bukti. Singkatnya, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Perong. Jelas ini. Ada putusan ini. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas Dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Nah, Betul. sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Dengan ditiadakannya seperti itu gimana harapannya? Ya, sekarang gini, kalau ini ditiadakan harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu. Tentunya kan dakwaan itu kan berdasarkan isi BAP, ya kan? BAP, kemudian ada dakwaan, kemudian ada tuntutan, barulah putusan. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam
persidangan. Fakta persidangan. Fakta persidangan benar ya? Betul. Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Nah, berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong. Di sisi lain, Linda saksi kunci kasus Vina mendadak kembali kesurupan. Menariknya, momen kesurupan Linda ini juga diunggah oleh pengacara kondang Hotman Paris. Namun, tak sedikit netizen yang meragukan peristiwa tersebut. Di samping itu, Hotman juga ungkap Linda akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Jawa Barat pada hari Senin 27 Mei hari ini. Salah satunya. Iya. Oh, telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Oke guys, cukup dulu videonya. Kalau kalian suka, boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe.